Selamat sore semuanya, teman-teman, rekan-rekan, Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Faiz Ashraf, saya dari Kosi Co-Living Studio. Kebetulan domisili saya di Solo dan tempat recycling kami itu adanya di Seragen, namun meliputi ke beberapa titik di kota Solo, seperti itu. Jadi apa sih Kosi Eco-Living Studio? Nah, jadi saya akan menjelaskan. Kosi Eco-Living Studio itu pertama kali dibentuk tahun 2024. Tapi mother company-nya yaitu Farm Power Group itu telah berdiri dari tahun 2021 pada bulan November. Jadi kenapa ada Kosi, kenapa ada Farm Power di kota Solo atau Seragen? Saya akan menjelaskan. Pada tahun 2021 waktu itu, saya memiliki keresahan kenapa di Seragen itu tergolong kabupaten yang miskin. Artinya miskin dia sangat minim sama sumber daya yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Lalu saya berpikir, di tempat yang tanda kutip tidak memiliki banyak potensi, apa yang bisa kita lakukan di sana? Sehingga saya menemukan di sana itu hanya ada banyak profesi sebagai petani dan tekstil seperti itu. Tapi orang yang tidak memiliki skill di dua bidang tersebut agak susah untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu saya melihat ada potensi mengolah limbah. Mengolah limbah ini juga akhirnya yang membawa kami mendirikan dua perusahaan ini. Pada tahun 2023 sebelum adanya Kosi Co-Living, saya kembali mengecek. Data dari BPS mengatakan bahwa 12,87, artinya hampir 13% penduduk Seragen itu hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu sangat amat menyedihkan. Lalu di situ kita membuat Kosi, memberdayakan saat ini lebih dari 30 karyawan dan kami memiliki puluhan mitra lainnya juga untuk membuat banyak sekali produk dari hulu sampai hilir. Jadi kita ingin hilirisasi itu betul-betul dari sampah sampai jadi produk yang nanti akan sangat banyak sekali dan saya akan menunjukkannya di slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa produk yang kita buat. Yang pertama ini adalah PET Flex. PET Flex itu adalah botol minum, itu kita sortir dan kita cuci dan sebagainya, lalu kita bikin dia sebagai gilingan dan ini bisa dimanfaatkan sebagai fiber, yaitu bisa dibikin baju dan lain sebagainya. Lalu ini ada decking ini dari low value plastik atau plastik-plastik MLP. Nah ini juga ada beberapa produk lainnya yang kita buat seperti ada furniture, ada home decor, lalu ada juga tote bag ya untuk produk fashion, dan ini ada sink cover atau covernya dari Westafel. Kami juga melayani bisnis ini di B2B dan B2C sekaligus, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan kalau kita itu ingin menciptakan sesuatu itu sampai ujungnya. Jadi sampah ini kan banyak sekali jenisnya. Nah, kita itu sudah bisa mengolah kurang lebih 3 jenis yang core-nya, yang jumlahnya ini cukup paling banyak, yaitu botol plastik ya, PET, yaitu kita olah jadi flakes, lalu kita kirim untuk ke industri lanjutan, nanti di finishingnya itu akan menjadi botol lagi, ada glove, sarung tangan, ada mika dan juga bisa jadi fabric, seperti itu. Lalu yang kedua itu kita juga mengolah tutup botol dari jenis HDPE. Nah ini pun prosesnya 11-12, yaitu kita akan melakukan penyortiran, lalu kita olah menjadi flakes, dan finishingnya nanti itu bisa menjadi seperti ini. Ini adalah furniture ya. Ini kita bawa waktu itu di Bintaro Design District tahun 2024. Nah ini juga ada tote bag, ada home decor dan sebagainya. Lalu untuk yang paling menarik adalah untuk low value plastik. Karena MLP ini selama ini kan dibuang-buang ya. Dan ini yang paling sangat amat sulit, saya sangat paham. Karena ketika kita mendevelop produk ini pun sangat sulit sekali. Pertama kita akan melakukan penyortiran, lalu kita buat menjadi flex. Kita buat jadi flex, lalu kita berikan tambahan bahan-bahan agregator atau composite. Jadi WPC itu kan wood plastic composite. Nah composite campuran-campurannya itu akan membuat menjadi decking. Nah deckingnya itu mungkin bisa dilihat di sebelah sana, itu ada WPC yang kita buat.
Nah ini ada contoh-contoh foto produk yang telah kami buat. Ini kita buat untuk BDD, Bintaro Design District 2024, di mana kita membuat satu set stool, meja, sink cover, dan juga ada pot bunga. Seperti itu. Nah ini yang menarik, human being ini adalah salah satu jenis yang kita develop untuk rilis tahun depan. Kenapa ini sangat menarik? Saya akan menceritakan behind story dari human being ini apa. Jadi saya itu memiliki sebuah keinginan, saya ingin menciptakan suatu produk yang mendrive value yang luar biasa. Jadi sebagian keuntungan dari produk yang memiliki kode human being ini akan mendukung pendidikan anak-anak dari pengumpul sampah seperti itu. Jadi sebagian keuntungannya itu akan kita develop bisa menjadikan buku dan lain sebagainya untuk membuat mereka mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik seperti itu. Nah, untuk produk human being ini kita menggunakan material komposit juga, campuran juga, ada yang menggunakan kanvas, lalu webbingnya itu sebetulnya menggunakan bahan polyester. Polyester itu bisa ditemukan dari botol-botol PET tadi ya, seperti itu. Dan setiap pembelian ini nanti akan mendapatkan keychain, seperti ini keychainnya. Ini tuh dibuat dari 40 tutup botol daur ulang, seperti itu. Nah ini ada beberapa partner kami. Yang pertama ini adalah Bintaro Design District 2024 bersama Good Vibes. Nah ini ada beberapa arsitek yang cukup well known, ada Mas Andra Martin, ada Mas Budi Pradono juga. Nah ini juga dengan Prospect dan USAID. Lalu kami juga memiliki kerjasama dengan perusahaan multinasional yaitu Veolia Indonesia di Pasuruan. Nah ini slide yang kami buat untuk menunjukkan feedback ini tidak hanya tentang bisnis tentang uang, tapi juga tentang banyak hal lainnya. Pertama kami juga memberikan safety training kepada karyawan-karyawan kami maupun rekanan kami untuk bekerja itu juga dengan safety. Karena selama ini mereka kan taunya kalau menjadi pengumpul sampah ya seperti itu saja gitu. Sedangkan safety-nya tidak diperhatikan. Lalu kita juga memiliki multinational partnership. Kami juga mengajarkan tentang anti child labor. Jadi kita tidak ingin pekerja anak itu dipekerjakan di bidang ini. Seperti itu. Dan kami cukup ketat untuk selalu mengecek ya, bahkan kepada partner kami untuk tidak menggunakan pekerja anak. Dan yang paling penting adalah kami melakukan pemberdayaan perempuan. Ini adalah hal yang kami lakukan rutin setiap tahunnya untuk memastikan perempuan yang usianya sudah di atas 50 tahun pun mereka mendapatkan kesempatan bekerja. Karena kalau mereka sudah sepuh di atas 55 tahun, mereka sudah hampir tidak mungkin untuk bekerja di sawah lagi seperti itu. Oke, ini saja slide singkat kami dari Kosi Eco Studio. Mungkin ada pertanyaan? Terima kasih. Namanya siapa Mas? Faiz. Oh Mas Faiz. Yang pertama saya mengapresiasi atas presentasinya. Ini hal yang sebenarnya ini udah lama saya tunggu ada di Solo. Dari mana tadi asal Sragen ya? Iya, Sragen. Jadi begini, untuk backgroundnya adalah Rotary pernah berupaya kita membuat semacam rumah baca Nawala yang ada di Lokananta juga dari daur limbah sampah plastik. Tapi kita bikinnya sampai ndandake-nya itu ke Jogja. Nah itu sebenarnya kan kurang bagus ya. Itu mengurangi sampahnya kota Jogja. Kita maunya itu di Solo juga ada semacam begitu yang bisa mengurangi sampah di kota Solo. Jadi saya apresiasi harapannya ke depannya mungkin kita ada terbuka bisa kerjasama untuk pengadaan di Solo karena kebetulan kami juga mendapatkan grant untuk pengadaan mesin ini. Lalu yang kedua, ini ada satu masukan lagi, tolong diperluas untuk menjangkau styrofoam. Jadi begini, kebetulan saya juga di bisnis wedding, dekor begitu. Sampah styrofoam itu di kota Solo Jogja ya, karena kita handle Solo Jogja. Itu setiap minggunya, Sabtu Minggu itu sampahnya itu 1 truk. Lalu kita kalau mau buang di TPA harus bayar 600.000. Jadi untuk buang aja kita harus bayar 600.000. Akhirnya kita dari teman-teman itu
membeli sebuah mesin yang hanya untuk mencairkan styrofoam itu. Jadi hasilnya styrofoam itu jadinya kayak pasta jadi kayak sosis panjang-panjang itu. Nah, kita hanya timbun aja, yang penting daripada kita bayar 600.000 per truk, kita timbun aja. Nah, dari pasta yang bentuknya kayak sosis itu kita oper lagi ke Jogja. Dari mereka itu dijadikan, mereka mau membeli gitu kan, dijadikan semacam bahan-bahan untuk frame. Jadi masukan saya, tolong teknologinya ditambah lagi untuk bisa mengolah styrofoam. Karena untuk di bidang industri dekor, event itu sampahnya sangat banyak. Itu aja masukannya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Naomi. Terima kasih banyak Faiz atas presentasinya. I think this is really important mission ya. Kita bisa ada mendaur ulang sampah-sampah plastik kita terkhusus. Mungkin beberapa pertanyaan dari saya adalah sebenarnya tadi dalam presentasi mungkin belum kelihatan daripada produknya ini pricing range-nya seperti apa. Memang penting sekali untuk kita memiliki bisnis dengan misi sosial ya, bahwa kita juga ikut bersama-sama menyelesaikan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi kita juga perlu ada perencanaan terkait keberlangsungan daripada upaya ini. Contohnya adalah kita jualan, habis itu kita jual nanti ada yang pembeli dan lain-lain. Jadi dari produknya Kosi sendiri ini itu kira-kira unique selling point-nya apa ya, yang akhirnya itu memang betul-betul menjawab kebutuhan pasar. Apakah harganya lebih murah daripada tote bags pada umumnya, atau misalnya ada desain spesifikasi tertentu yang memang betul-betul bisa menjawab kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua adalah bila mana memang ada sosok yang terkait untuk investasi di dalam upaya ini, itu nanti shared value atau return-nya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Sekar untuk pertanyaannya. Akan saya jawab untuk masalah pricing-nya. Nah, kebetulan karena kami ini melakukan hulu sampai hilir, kami membuat flex, berbagai macam jenis sampah itu kami olah dan kami menjual ke banyak perusahaan B2B juga. Produk yang tidak kita jual ke B2B atau kalau kita jual ke B2B harganya rendah bahkan ditolak seperti MLP, itu yang kita olah lebih lanjut. Dan untuk masalah pricing, karena kita bisa dari hulu sampai hilir, kita bisa meng-cut banyak sekali budget. Bahkan kita pernah melakukan pengecekan kepada produk serupa atau mirip ya, ternyata kita itu masih 50% lebih murah sampai 60%. Karena kita bisa memotong banyak sekali chain yang tadinya sangat terlalu panjang, kita potong karena kita in-house semuanya. Kita lakukan dalam satu pabrikan yang sama, seperti itu. Itu sekitar 300 plus minusnya segitu. Ini belum kita tentukan nilai aslinya, tapi untuk range-nya itu akan ada di angka 300-an, seperti itu. Tadi yang kedua itu tentang ROI-nya kayak apa? Oh, oke. Karena pertanyaan ini cukup menarik untuk kami, karena kami sebelumnya belum pernah mendapatkan investasi apapun, tapi bolehlah kita coba untuk membuka ini ya. Kalau misalkan kita ngomongin return on investment, karena kita memiliki kelengkapan dalam proses daur ulang ya, dan kita bisa membuang semua jenis limbahnya, maka sepertinya kita bisa memberikan angka yang cukup cepat dan menarik seperti itu, Mbak. Tapi sebetulnya kami belum pernah menerima investment apapun dan sampai saat ini kami memang masih belum mau menerima karena kami masih ingin terus mendevelop dari dalam kami sendiri seperti itu. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas Faiz. Mas Faiz tinggal di Solo. Betul, Pak. Tapi pabrik di Sragen ya? Iya, betul, Pak. Oke. Yang ingin saya luruskan terlebih dahulu bahwa tadi terkait sampah ya. Jadi memang problem sebenarnya sampah paling sustain itu sebenarnya plastik. Tapi ini sedikit tadi menyampaikan dari Rotary juga problems di kita itu justru malah untuk pengolahan sampah organik. Mungkin kalau
saya akan lebih tertarik ketika kita bisa develop gimana cara kita memberikan solusi untuk sampah organik. Karena di Solo itu sehari itu 375 ton per day, 70%-nya sampah organik. Dan sampah plastik pasti udah habis diambil oleh teman-teman kita yang lain. Nah, yang saya ingin sampaikan, bagaimana dari KOSI ini untuk memastikan kepastian dari supply chain atau rantai pasoknya dapat supply dari plastik. Bahkan untuk campaign kita pemilah sampah itu pun juga masih effort sampai hari ini. Dan kita tahu sendiri harga biji plastik tinggi. Nah, bagaimana untuk bisa menahan harga itu. Lalu terkait bisnis model yang tadi melanjutkan yang disampaikan oleh Mbak Sekar ya, bahwa untuk kita berbicara tentang sustainability bisnis harus ada model bisnis yang tepat. Ya, mungkin bisnis model yang tepat di sini belum tadi mungkin bisa diceritakan untuk bisa bertahan, bisa berjalan. Tadi pengen mengembangkan terus walaupun belum butuh investment atau untuk apapun, tapi gimana how to survive untuk bisnis model yang dimiliki oleh KOSI ini. Gitu Mas. Dan saya respect sekali lagi, terima kasih luar biasa, semoga bisa terus berjalan. Thank you. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya akan saya jawab. Pertama, bagaimana kita bisa memastikan supply-nya ya. Ini sangat penting karena saat ini kami itu mengolah 1 bulan itu 60 ton. Dan itu minimal. Dan kita akan develop tahun depan itu menjadi 100 ton per bulan. Nah, bagaimana kita melakukannya? Kita menambah line-line mesin baru karena kami percaya, karena kami memanage ini dengan profesional. Artinya kami ini juga berorientasi terhadap profit ya. Kami itu jadinya pada akhirnya bisa membeli si material sampah plastik ini dengan harga yang terbaik. Karena kami bisa langsung menjual kepada produsen-produsen yang bisa langsung memakai. Seperti itu. Misalkan dibuat jadi botol lagi dan lain sebagainya. Dan salah satu produk yang kami jual itu adalah flakes. Flakesnya itu bisa langsung dicetak menjadi mika. Gitu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu kalau di sini membeli jajanan pasar kan ada kertas mikanya ya yang buat jajanannya itu ya kemungkinan itu juga berbahan dasar dari yang apa yang kami olah di sini. Karena di Solo itu cukup banyak sekali industri terkait seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua tadi bisa saya jawab juga tentang model bisnis kami ya. Jadi sebenarnya model bisnis kami itu adalah memberikan keuntungan untuk semua pihak, termasuk dari pemulung sampai kepada bosnya memiliki lapak dan lain sebagainya, maupun bank sampah. Kami memberikan banyak sekali benefit. Salah satunya kami mengadakan kerjasama dengan kontrak dan lain sebagainya. Jadi kami menggaranti untuk membeli dengan harga yang rasional. Jadi kita juga tidak ingin menindas harga seperti itu. Kita bisa menindas sebanyak-banyaknya lalu kita jual semahal-mahal itu juga bukan kami seperti itu. Jadi KOSI atau mother company-nya Farm Power itu sangat menjaga agar semuanya itu bisa berjalan tanpa ada yang tanda kutip dirugikan atau jadinya tidak bisa berkembang. Karena kalau kita menekan harga sebanyak-banyak ya, kebanyakan di level lapak dan sebagainya itu dia tidak bisa berkembang. Bank sampah akan mati cepat atau lambat, seperti itu. Oke. Makasih Mas Faiz. Saya tertarik dengan program Humans Being ini tadi ya. Ini tasnya ini bahannya apa jadinya? Bahannya itu untuk material utamanya Pak, dia menggunakan kanvas. Kanvas, tapi bukan bahan upcycle atau recycle gitu ya? Bahan recycle atau upcycle-nya itu nanti ada di daringnya atau ya, di bagian yang tadi webbingnya. Ya. Iya, itu menggunakan polyester. Nah, seperti itu. Ini yang maksud saya, menurut saya ini penting ya. Jadi kalau programnya kan sudah bagus nih ya, Human Being. Jadi ini sociopreneur sekali, tujuannya juga mulia ya, ingin membantu tadi anak-anak yang susah lah gitu ya. Tapi menurut saya secara narasi mungkin masih belum unik sekali kalau hanya mengandalkan, boleh lihat fotonya nggak tadi yang tas-tasnya itu ya. Nah ini, jadi kan yang Human Being atau KOSI tawarkan adalah justru gantungannya ya. Gantungannya itu, sedangkan tasnya biasa saja. Nah,
saya mau cerita pengalaman begini. Kebetulan saya juga ikut membantu Mata Lokal, itu ada toko di sini ya. Mata Lokal itu ada 3 toko di Indonesia. Itu ada Mbak Cahya yang punya Mata Lokal di sini. Nah, saya membantu kurasi itu ratusan supplier, vendor yang kira-kira temanya seperti ini begitu ya. Nah, sekarang justru saya juga tertarik dengan programnya, tapi bagaimana memberi narasi yang baik gitu ya, nilai lebihnya. Itu kan problemnya. Dan juga tadi mungkin sikap bahwa sementara belum mau menerima investor gitu ya. Ini saya mau cerita, Anda tahu sejauh mata memandang kan? Betul. Gitu. Itu dia juga menerima sekali investor sehingga dia bisa melakukan berbagai program sosial gitu ya. Ada lagi Parongpong kalau pernah dengar gitu ya. Parongpong juga bahkan sekarang banyak sekali investor yang mencari startup seperti Kosi ini supaya bisa programnya bisa berjalan dengan baik gitu. Itu Parongpong tuh minggu ini di Italia, minggu depan di Prancis, minggu depan lagi di Tokyo, keliling dia. Kenapa? Karena bukan dia yang jualan, tapi dia diundang oleh para investor dari global tadi itu, gitu ya. Jadi kami ingin sekali melihat, tentu saja dari Solo ini ya, Pak, Bu, bahwa ada putra daerah yang betul-betul bisa membuat produk yang berbasis di Solo atau menggerakkan kota Solo dan sekitarnya, tapi juga mempunyai daya jual yang tinggi dengan narasi yang baik dan produk yang baik. Itu saja sih masukan dari saya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Bapak Jacob. Izin menanggapi ya, untuk kenapa kita masih menggunakan bahan kanvas. Karena kita pernah uji kepada pasar, kita mengeluarkan desain yang menggunakan full polyester, ternyata market itu tidak bisa menerima dengan sebaik bahan yang kanvas, Pak. Jadi untuk kita juga bisa sustain di industri, kita juga harus beradaptasi terhadap kemauan dari market, seperti itu. Lalu masalah tentang yang investor tadi Pak, izin menanggapi juga kalau kami sebetulnya kenapa belum menerima saat ini, karena kami masih ingin terus mendevelop sampai kita menemukan suatu pakem yang baik dan tidak ingin membuat investor itu kecewa, sebetulnya seperti itu. Jadi biasanya kalau ada beberapa orang yang mendatangi Kosi, kami akan menawarkan sebetulnya kerjasama seperti itu. Seperti itu Bapak Jacob, terima kasih. Terima kasih, Mas.